Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dadan Nur Wahid, MPM 24782002. Mana di sini kita akan membuat video tentang pemrograman jaringan komputer. Hmm, oke. Di mana di sini saya sudah ada net ini sebagai jaringan jaringannya. Dia terhubung secara global. Ada Docker sebagai servernya, kemudian ada router. Kemudian ada router, bisa terlihat di sini ada router, ada juga switch. Di sini terdapat switch sebanyak 6 switch dan ada satu router. Nah, gitu. Karena di sini di Docker ini saya sudah membuat folder Napalm. Hmm, Napalm ini, Neko atau Napalm itu yaitu sebagai Neko Auto Thin and Programmability Abstract Layer with Multi-Vendor Support. Dalamnya library Python yang digunakan melakukan automasi konfigurasi dan monitoring perangkat jaringan seperti router dan switch. Nah, di dalam praktikum ini dilakukan ada beberapa tugas, yaitu membangun topologi jaringan Cisco, router, dan switch, kemudian mengaktifkan SSH untuk remote manage, backup konfigurasi perangkat menggunakan apalam, dan melakukan deploy konfigurasi secara otomatis, simulasi rollback VLAN, dan menggunakan Mirgi, verifikasi otomatis seluruh perangkat. Eh, Kemudian kita suruh ngapain aja. Ntar saya buka dulu ininya, tugasnya. Malam mulai school ini aja yang sini kita new LMS. Oh, Wax. Di mana di sini kita harus mana memahami konsep workflow, merubah konfigurasi otomatis, melakukan perbandingan konfigurasi secara aman sebelum komit, melakukan dan mengolah perubahan konfigurasi.
Oke, membuat video melakukan angka 1 sampai 5. Oke, di mana di sini saya udah membuat eh backup config.py. Pertama itu backup config.py. Kita jalan aja Python 3 aduh, backup py. Kita jalanin aja. Tambah. Yuk, coba kita cek di cd backup. Nah, sudah ada semua. Sini. Kemudian robek. Rating untuk sampel VLAN, membuat VLAN 50. Kemudian harus lagi untuk ya VLAN CFG. Ya, oke. Oh iya deh, kita itu tersimpannya di back UI. Lagi rollback down dan kita lihat di sebagai
yang udah berhasil untuk ya, rollback. Nah, kemudian kita ini commit oh iya ding rollback PY ini simulasi full yang backup udah suite satu suite 2 ini suite 5 lagi proses config.py untuk simulasi full roleplay. Nah, berhasil kemudian simpan di backup post S6 post CFI. Kita bisa buka sekarang. So, ini interface. Oh, oh, eh, oh, aktif. Ya lanjut aja kita ke simulasi for rollback. Ternyata rollback config.py itu tadi untuk simulasi ya yang tadi udah kita jalanin. Ini ternyata simulasi for rollback tanpa apply ya. Kemudian ada praktik Mary, rollback dengan Mary. Oke, kemudian eh, Python Python 3 Python 3 apa sih? Oh ya, rollback rollback bilang
Sangat baik. Merki, Merki, baik. Rollbacknya VLAN 50 untuk S4 sampai Suite 4 sampai Suite 6 aja. CS dan Fasil semua di sini. Rollback untuk Suite 4 dan sampai Suite 6, di mana sini no VLAN 50 commit rollback. Oke. Kemudian di langkah yang kelima ada script very device.py. Uh, verify, verifikasi. Mana sini untuk router satu VLAN 50 tidak ada, loopback 10 tidak ada, dan cek suite 2 VLAN 50 ada, dan VLAN 50 tidak ada di suite 4 sampai suite 6. Verifikasi selesai. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dan bonus pertanyaan. Membuat video, menjelaskan dan juga step proses menjalankan awal dari satu yaitu apa perbedaan antara load merge kandidat dan load reply kandidat. Untuk fungsinya, fungsi dari load merge kandidat itu yaitu dia menambahkan atau mengubah bagian tertentu dari konfigurasi. Konfigurasi dan kapan dipakainya itu untuk perubahan kecil yang aman, misalnya menambah VLAN dan interface atau ACL. Dan load reply untuk dari fungsi load reply kandidat tersendiri yaitu mengganti seluruh konfigurasi running dengan file konfigurasi baru secara penuh. Dan untuk full rollback atau ketika ingin memastikan konfigurasi persis sama seperti backup. Intinya merge patching sebagai konfigurasi dan reply overwriting total konfigurasi. Yang kedua yaitu ada makna config yang kosong. Jika
menghasilkan output kosong, tidak ada perbedaan antara konfigurasi yang sedang berjalan dan konfigurasi yang dimuat. Artinya, perubahan yang dimuat sama persis dengan konfigurasi yang sekarang, jadi tidak perlu commit. Nah, yang ketiga, kapan sebaiknya discard config digunakan? Digunakan diskon config itu ketika output compare config kosong, perubahan yang di load ternyata salah, melakukan simulasi saja, dry run. Konfigurasi tidak ingin diterapkan. Intinya, discard konfigurasi membatalkan perubahan yang belum di commit. 4 itu ada jelaskan pendekatan rollback yang digunakan pada praktikum ini. Ya, ada simulasi for rollback, replace, compare tanpa commit. Di mana menggunakan rollback candidate, mengambil file backup lama, kalau di ini pre-CFG, dan menjalankan convert config, tidak melakukan commit, hanya melakukan apa yang akan terjadi jika rollback dilakukan. Kelebihannya itu aman, tidak mengubah konfigurasi perangkat, cocok untuk validasi sebelum rollback besar, memastikan konfigurasi lama masih convertible. Kekurangan, dia tidak mengembangkan konfigurasi sebenarnya, hanya bisa melakukan jika backup lengkap tersedia. Kemudian rollback menekan merge load candidate plus fill changed. Menggunakan file misalnya rollback VLAN CFG. File hanya berisi baris seperti no VLAN 50 seperti itu. Kelebihan aman, tidak membuat perubahan kecil dan terkontrol, tidak membuat full config, tidak tergantung pada fitur archive. Kekurangan hanya membalikan hal tertentu, bukan konfigurasi keseluruhan. Tidak cocok untuk rollback besar. Kemudian ada yang kelima yaitu full rollback menggunakan replace plus backup plus archive. Di mana pada perangkat yang mendukung fitur arsip bekerja seperti satu, membuat backup otomatis setiap perubahan, load replace candidate backup, membuat konfigurasi lama, per config menunjukkan perbedaan antar kondisi sekarang dan backup. Jika perubahan aman, commit config melakukan rollback penuh. Peran per config yaitu menampilkan div sebelum commit, membantu menentukan apakah rollback aman, mencegah hilangnya konfigurasi penting. Dan yang keenam, ada manfaat compare before commit. Dibandingkan mengetik manual, compare before commit memberikan validasi otomatis sebelum perubahan diterapkan, menghindari human error, mendeteksi konflik konfigurasi, menyediakan audit trial diff yang dapat disimpan, mengurangi resiko downtime karena typo. Kemudian yang ketujuh ada bagaimana konsep potensi diterapkan, potensi menjalankan operasi berkali-kali tetapi menghasilkan keadaan akhir yang sama. Dalam praktikum ini, jika VLAN 50 adalah ada mergi VLAN 50 tidak mengubah apapun. Jika lobback sudah dikonfigurasi, mergi lobback tidak menambah duplikat. Compare config memastikan perubahan hanya dilakukan bila perlu. Nah, dengan demikian, script dapat dijalankan berulang tanpa merusak konfigurasi. Yang ke-8 ada resiko keamanan jika kredensial disimpan di script dan cara mengatasinya. Resiko, siapapun yang bisa membaca file Python dapat melihat username dan password berbahaya di repository Git dan berpotensi dicuri oleh malware. Cara mengatasinya menggunakan environment variable on get v. Gunakan file env yang tidak dicommit, kemudian gunakan password value handship for dan unstable found. Gunakan SSH based authentication. Nah, dan yang kesembilan ada mengapa people otomatis harus menyatakan backup sebelum commit. Karena jika terjadi kesalahan rollback membutuhkan file backup dan backup menjadi baseline untuk menghindari kerusakan konfigurasi permanen, memungkinkan audit dan versioning. Backup adalah jaringan pengaman sebelum automasi berjalan. Kemudian yang ke-10, jika satu perangkat gagal commit, bagaimana sistem otomatis menanganinya? Express-nya jangan hentikan slow batch, kemudian tangkap error menggunakan try expense, kemudian log perangkat mana yang gagal, lanjutkan ke perangkat lain. Oke, untuk kita akan jawab bonus soal di mana bonus soal 1, VLAN 50 muncul di show IP
brief tapi tidak di show VLAN brief. Gitu. Penyebabnya itu kemungkinan hanya interface VLAN 50 yang dibuat, tetapi VLAN 500 belum dibuat di database VLAN. File changsungnya hanya berisi interface VLAN 500 dan IP address-nya tidak otomatis membuat VLAN 500. Kemudian yang soal kedua, oh masih di soal satu, di suite tertentu VLAN harus dibuat manual. Kemudian tuh, setelah VLAN akan muncul, dia akan muncul di show VLAN brief. Bonus soal kedua itu ada di error ini. Kita jelaskan. Artinya iOS butuh fitur arsip untuk melakukan replace config dan virtual iOS LOI LOU biasanya tidak memiliki fitur arsip. Tanpa arsip, iOS tidak menyimpan konfigurasi lama. For refresh tidak bisa dijalankan. Mengapa Pratikum memakai? Kemudian yang kedua, mengapa Pratikum memakai Merge sebagai alternatif? Karena Load Merge Candidate tidak membutuhkan arsip. Merge aman untuk perangkat virtual, mendukung rollback berisi misalnya no VLAN 50. Bisa dijalankan di hampir semua perangkat iOS termasuk virtual. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.